Ya kan? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, saya ingin beritahukan kepada hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kira-kira nanti malam, Bapak Ibu bila ada lapang masa, hadirilah kajian, tak tahu saya di mana tadi diumumkan, ya, dimaklumkan. Ya, lapangkanlah masanya, bawa keluarga, bawa istri, bawa anak, ya, bawa siapapun, semoga mereka berubah setelah dengarkan. Saya akan uraikan insya-Allah taala secara komplit. Kalau pagi ini saya tak yakin sangat akan boleh menguraikan semuanya, karena ini benar-benar, tapi ini adalah pengantar yang sangat baik. Suasana juga subhanallah, ini suasananya juga sangat baik. Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, tinggal berapa lamakah kita lagi dengan kiamat? Ibu mau tahu? Ibu mau tahu? Sungguh? Setelah ibu tahu, ibu masih sanggup hidup? Sanggup. Tapi kehidupan ibu setelah ini akan berubah insya-Allah taala. Insya-Allah taala. Baik, mari saya kasih tahu kepada kita semua. Maaf, di antara Bapak Ibu siapa yang pernah buka-buka dan lihat ceramah saya di YouTube? Di antara Bapak ada? Hanya satu orang saja? 2 orang, 3 orang. Ada 1 orang budak kecil kita, santri kita, Masya Allah, hanya 4 orang. Oh, Ibu ada ya Bu ya? Masya Allah. Di sana saya ada uraikan tentang masalah kajian akhir zaman ini. Dan saya berkeinginan besok ini kajian akhir zaman saya itu bersambung. Mulai dari tanda-tanda kecil kiamat sampai kepada tanda-tanda besar kiamat. Setelah itu tentang masalah siapa itu Imam Al-Mahdi. Lalu siapa itu Dajjal. Bila dia tuh keluarnya. Apa bahaya Dajjal itu. Bagaimana cara supaya selamat dari Dajjal. Dan sebagainya. Tentang Nabi Isa dan seterusnya diuraikan. Kenapa? Pembahasan tentang akhir zaman ini sudah pernah di kota kecil saya, kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia. Saya menguraikan tentang masalah kiamat. Tiap minggu ada pertemuan 1 kali, yaitu hari Selasa malam Rabu. Hari Selasa malam Rabu. Tiap minggu. Saya menguraikan selama 1,5 jam sampai 2 jam. Habis itu tanya jawab. Ternyata sampai setengah tahun belum selesai membahas masalah akhir zaman ini. Lah kaum muslimin, masa iya dalam 2 jam kita akan selesai membahas akhir zaman. Jadi intinya seberapa bolehlah kita uraikan pada pagi hari ini insya-Allah taala. Baik. Berapa lamakah waktu kita yang tersedia? Atau setidak-tidaknya seberapa jauhkah gambaran kita masa ini? Di mana posisi kita saat ini? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apabila kita telah mendengarkannya, maka kita tahu dan sadar bahwa sesungguhnya nahnu jailun fi akhir zaman. Kitalah generasi yang hidup di akhir zaman ini. Kiamat tidak akan terjadi sebelum 10 tanda besar kiamat keluar terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba saya kembalikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 tanda besar kiamat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah terjadi kiamat sampai 10 tanda-tanda besarnya terjadi seluruhnya. Apabila sudah keluar 10 tanda-tanda besar ini, pasti kiamat langsung terjadi. Selama ini belum muncul, maka selama itu kiamat tidak akan pernah ada.
Kalau Bapak Ibu buka dalam buku-buku hadis-hadis Rasulullah, ternyata urutannya tidak ada yang rapi. Nah, kerja para ulama ahli-ahli hadis lah yang mengurutnya sesuai dengan panduan-panduan Nabi tentang apa-apa yang terjadi. Makanya urutan yang insya Allah sudah menjadi pegangan para jumhur ulama. Yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama itu lepasnya Dajjal. Dajjal dulu yang pertama. Siapa Dajjal ini? Insya Allah akan ada uraiannya nanti. Jika saya tidak sempat, baca di buku ya. Kalau tak sempat baca di buku, buka di YouTube. Dengarkan tentang uraian saya berkaitan dengan Dajjal. Dajjal keluar, habis itu Nabi Isa segera turun dari langit. Didampingi oleh dua malaikat, Nabi Isa turun dari langit. Kerja Nabi Isa yang paling besar adalah membunuh Dajjal. Sebagaimana kita sebutkan tadi, satu-satunya manusia yang boleh membunuh Dajjal hanyalah Nabi Isa. Makanya Allah simpan Nabi Isa itu untuk diturunkan di akhir zaman buat mengerjakan pekerjaan terbesarnya, yakni membunuh Dajjal. Setelah Dajjal dia bunuh, tersisalah orang-orang Yahudi lagi yang masih sebagai bala tentaranya. Lalu mereka lari, dikejar oleh kaum muslimin. Mereka berlindung di balik-balik pohon, di balik batu, di balik tembok. Dan saat itu semua batu, pohon, tembok bercakap, ya Muslim, hada Yahudiyun warai ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sini ada orang Yahudi sembunyi di belakang saya. Tangkap, bunuh dia. Alam pun sudah begitu muak, benci dan jijik dengan Yahudi ini, saking jahatnya mereka sebelum itu. Kaum muslimin, illal gharqad, kata Rasul, kecuali pohon gharqad. Hanya pohon gharqad saja yang tidak akan bersuara saat Yahudi bersembunyi di pohon gharqad itu. Makanya tahun 2001 orang-orang Israel telah menanam pokok pohon gharqad ya sebanyak 2 juta batang. Karena mereka sangat yakin ini pohon akhir zaman yang akan melindungi mereka. 2 juta batang Pak, dan sudah mereka tambah lagi sekian puluh hektar lagi. Nah, karena hadisnya sudah diketahui oleh orang-orang beriman masa itu, ya, mereka tahu nih kemana sisa yang lain. Pasti larinya ke perkebunan pohon gharqad. Lalu mereka buru sana. Pasti lihat, nah ini satu, jumpa. Pecak, selesai. Ya, cari lagi yang lain. Ketemu semuanya bersembunyi dalam pohon gharqad. Coba lihat nanti di YouTube, apa itu bentuk pohon gharqad, silakan. Lah kaum muslimin, Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh, maka di sini terjadinya nanti di antara ini perang terakhir antara Islam dengan Yahudi. Maka disinilah Yahudi dibunuh sehabis-habisnya. Tidak ada lagi Yahudi di sini. Oke? Sementara Nabi Isa menghancurkan palang salib. Maka sejak itu seluruh orang Kristen di muka bumi akan berbondong-bondong masuk ke dalam Maka hilanglah dua agama langit yang lain, yaitu Yahudi dan Nasrani. Setelah Nabi Isa turun, hancur semua agama itu. Tinggallah di bumi ini satu-satunya Islam. Dan orang yang nggak mau masuk Islam, sementara dia tanpa agama, dibiarkan. Jadi, kaum muslimin, maka tanda besar kiamat yang ketiga, setelah Nabi Isa turun membunuh Dajjal, yaitu lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ada dengar kisah ini tidak? Di dalam Al-Quran Allah mengisahkan tentang mereka, di mana Zulkarnain akhirnya mengurung mereka di antara dua gunung dengan coran dari besi yang sangat kokoh. Dan Allah gaibkan mereka dari pantauan manusia yang hidup sampai masanya mereka diizinkan oleh Allah lepas. Mereka nanti lepas pada waktunya. Ya, Ya'juj dan Ma'juj ini tak mampu dikalahkan oleh Nabi Isa. Tidak mampu dilawan oleh kaum muslimin. Bahkan mereka terkurung. Lalu Nabi Isa berdoa, Allah pun membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Selesai, Ya'juj dan Ma'juj bersih. Bumi ini kembali menjadi tenang. No more war. Ya, tidak ada lagi perang. Tidak ada lagi jihad. Tidak ada lagi syariat. Bahkan tidak ada lagi syariat jihad. Bahkan saat itu kaum muslimin
Saat itu kehidupan penuh dengan kesejahteraan dan kemakmuran tingkat tinggi. Manusia di dunia bagaikan dalam surga. Inilah dia tanda besar kiamat yang keempat yang disebut dengan masa-masa aman. Masa-masa aman. Dalam masa-masa aman ini, yang memimpin adalah cucu kandung Nabi Muhammad SAW yang bernama Muhammad bin Abdullah yang digelari dengan Al-Mahdi. Nasabnya ke atas, menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di buku-buku induk mereka, nasabnya adalah ke Hasan bin Ali. Sementara orang Syiah mengatakan Al-Mahdi itu adalah dari Husain bin Ali, kata mereka. Dan itu ditolak oleh seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan nasab daripada cucu kandung Nabi Muhammad yang akan menjadi Al-Mahdi itu nanti adalah kepada Hasan bin Ali. Kapan munculnya? Kemunculan Al-Mahdi ini nanti sebelum Dajjal keluar. Sebelum Dajjal keluar, Al-Mahdi terlebih dahulu dibaiat oleh kaum muslimin dan dialah yang mempersatukan seluruh umat Islam. Ya. Nah, Nabi Isa dan Al-Mahdi nanti bergabung, Dajjal dibunuh, mereka dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah, terjadilah masa yang paling nyaman yaitu masa-masa aman. Ini tanda besar kiamat. Di sini tegaknya khilafah Islam yang terakhir. Tanda besar kiamat yang keempat yaitu masa-masa aman, tegaknya khilafah Islam yang terakhir. Di bawah pimpinan Khalifah Al-Mahdi. Tapi kata Rasulullah, masa-masa aman itu tidak lama. Dia hanya berlaku 7-9 tahun saja. Nabi tak pasti. Apakah 7 tahun selesainya, atau 8 tahun, atau 9 tahun. Berakhir sudah masa-masa aman. Kaum muslimin, pada masa-masa aman ini, Imam Mahdi meninggal dunia. Nabi Isa meninggal dunia. Lalu Imam Mahdi diganti oleh Al-Qahtani. Dalam masa 7, 8 atau 9 tahun itu, pemerintahan setelah Al-Mahdi meninggal digantikan oleh Al-Qahtani. Hadis-hadis ini sahih seluruhnya. Ya. Al-Qahtani memimpin sama dengan adilnya Imam Mahdi. Dia sama-sama bijaksana, sama-sama solehnya. Ya. Dan di masa Al-Qahtani inilah nanti umat Islam wafat seluruhnya serentak di muka bumi. Apa yang terjadi? Yuk kita lanjutkan. Tanda besar kiamat yang kelima, ini masih di masa-masa aman ya. Tanda besar kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari barat. MB. Saya singkat dengan MB saja. Matahari terbit dari arah barat. Benar-benar fisik matahari ini yang nanti yang muncul dari barat. Bukan seperti pernyataan sebagian orang yang berani mengarang-arang cerita. Katanya yang dimaksud dengan matahari terbit dari barat itu artinya Islam itu bangkitnya nanti dari barat. Dari Amerika, dari Eropa dan sebagainya. Bukan. Dalam hadis Sahih Muslim benar-benar matahari yang sekarang ini menerangi bumi kita munculnya dari barat. Dan dia hanya muncul nanti setengah hari saja. Bila dia sudah sampai di puncak kita, dia akan balik-balik tenggelam di barat, besoknya dia terbit biasa di timur. Nah, sejak matahari itu terbit dari barat, tidak ada lagi taubat orang yang mau taubat diterima. Tidak ada lagi pernyataan Islam orang yang ingin masuk Islam diterima oleh Allah. Dan saat matahari terbit dari barat, seluruh isi Al-Quran, ketika itu kata Rasulullah, manusia berlomba-lomba ingin melihat Al-Quran kembali. Dan di pagi hari mereka temukan lembaran-lembaran putih saja yang ada. Seluruh tulisan Al-Quran Allah angkat ke atas. Seluruh isi tulisan Al-Quran Allah angkat ke atas. Bahkan kata Rasulullah, orang-orang yang hafal Al-Quran pun pada pagi hari terbitnya matahari sebelah barat itu sudah tidak ada lagi hafalannya, hilang semua. Menjadi saksi buat dia nanti di hari kiamat. Ketika dia mencoba baca Al-Fatihah, semuanya sudah tidak ingat. Jadi saat itulah Al-Quran sudah tidak ada lagi sama sekali. Subhanallah. Kaum muslimin yang kami muliakan, matahari terbit dari arah barat. Esoknya kata Rasulullah terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6, yakni masih Allah ceritakan di Al-Quran,
keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi yang disebut dengan dabbatul ardi. Kita singkat saja dengan DA. Ya, dabbatul ardi. Binatang ini bercakap dengan bahasa manusia. Dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Manusia yang masih tersisa hidup pada masa itu pasti akan ditemui oleh binatang ini, dan orang kafir akan diketoknya dengan ujung tongkat Nabi Musa kepala orang itu, hitamlah seluruh wajahnya, hitam menjadi jelek, buruk rupa, hitam melegam. Sementara orang beriman yang ditemui dan dijumpai oleh binatang tersebut akan diusap dengan cincin Sulaiman, maka dia pun menjadi putih, wajahnya bercahaya. Menjadi elok wajahnya dan badannya. Sehingga wajah manusia pada masa itu hanya dua saja. Buruk rupa, hitam, jelek. Yang satu lagi putih, bersih, bercahaya. Setelah binatang ini keluar di 3 tempat di muka bumi, di waktu-waktu yang berbeza-beza, ya. Setelah itu binatang ini pun kembali menghilang. Dan terjadilah tanda besar kiamat berikutnya yang ke-7. Dan ini paling menentukan. Apa itu? Yaitu bertiupnya angin lembut dari negeri timur. Angin lembut ini akan mendatangi seluruh manusia satu muka bumi ini. Akan disapa oleh angin itu. Siapapun yang tersentuh oleh angin itu, khusus orang yang beriman kepada Allah, khusus orang Islam yang kenal dengan Allah, walaupun imannya seujung kuku sekalipun, angin itu akan datang kepada dia, dia pun terkena oleh angin dan dia meninggal di tempat. Inilah dia kematian orang Islam semuka bumi serentak. Setelah itu tidak ada lagi orang Islam. Ya, ini adalah angin lembut dari negeri timur, angin lembut yang membawa maut, angin lembut kematian. Ya, artinya akhir daripada umat Islam itu adanya di sini. Tidak ada lagi orang Islam untuk menyaksikan tanda ke-8, tanda ke-9, tanda ke-10, tidak ada lagi orang Islam. Sebagaimana berarti kiamat besar, kehancuran alam semesta, insya Allah kita tidak akan pernah menemuinya. Alhamdulillah, bersyukurlah kita tidak akan melihat terjadinya kiamat besar itu. Kata Rasulullah, manusia-manusia yang paling celaka di muka bumi lah yang akan menyaksikan kiamat besar itu. Dan itu ternyata memang kita telah diwafatkan terlebih dahulu dalam tanda besar yang ke-7. Ya. Angin lembut ini, di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan datangnya dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman. Nah, kaum muslimin, saya buat macam ini. Inilah akhir daripada batas daripada keberadaan orang beriman di muka bumi ini. Umat Nabi Muhammad berakhir di sini. Kaum muslimin yang kami muliakan. Tanda besar kiamat yang ke-8 yaitu Allah jadikan bumi sebelah timur seluruhnya tenggelam masuk ke dalam bumi. Tenggelam masuk ke dalam laut. Indonesia, Malaysia, Fatani, Thailand, Australia dan ya, seluruh bumi yang negeri-negeri yang ada di belahan timur di bumi ini seluruhnya tenggelam. Inilah dia tanda besar kiamat yang ke-8. Penenggelaman bumi sebelah timur. Lalu yang ke-9, penenggelaman bumi sebelah barat. Maka Amerika, seluruh benua Amerika, Eropa dan lain-lainnya itu akan tenggelam seluruhnya, ya, tenggelam seluruhnya. Maka yang tersisa adalah Arab dan sekitarnya saja lagi. Terjadilah tanda besar kiamat yang ke-10. Yaitu muncul api raksasa dari tanah Yaman. Lagi-lagi dari Yaman kata Rasulullah. Muncullah api raksasa dari dalam bumi tanah Yaman. Ya. Api tersebut akan menggiring manusia yang masih tersisa hidup ke arah negeri Syam. Di mana Syam itu? Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Ini adalah Syam. Seluruh manusia yang masih tersisa hidup digiring oleh api itu mengarah ke negeri Syam.
Saat mereka sudah berkumpul semuanya di negeri Syam, barulah malaikat Israfil meniup terompet sangkakalanya untuk tiupan yang pertama, kehancuran alam semesta ini. Maka itulah the end of the world. Akhir daripada dunia. Dan sekarang ada berita terbaru yang membuat merinding bulu roma kita. Di Yaman sekarang ditemukan sebuah area yang sangat luas, di mana di area itu berasap. Ternyata ketika ditelusuri dengan helikopter dari atasnya, dengan pesawat kecil, ya, udah retak-retak beberapa bahagian dari tanah yang berasap itu, dan diperiksa, di zoom, ternyata ada potensi api yang sangat besar di sana. Sekarang sudah mulai kaum muslimin. Lihat sekarang, perhatikan itu di YouTube, ya, dengarkan beritanya. Yang penasaran boleh jalan-jalan ke sana. Ya. Sudah beberapa tempat merekah, ya, merekah retak, kemudian nampaklah semacam gelora api yang sangat besar. Allah telah mempersiapkan negeri Yaman untuk menuju tanda besar yang ke-10. Loh, Pak Ustadz, sekarang kan tanda 1 saja belum lagi. Kok sudah ada tanda yang ke-10 mulai nampak ciri-cirinya? Iya, itu pertanda apa? Sangat dekat sekali jarak kita. Dan Nabi mengatakan, 10 tanda besar kiamat ini tidak akan terjadi sampai seluruh tanda-tanda kecil kiamat semuanya terjadi dulu. Dan penutupan dari tanda-tanda kecil kiamat adalah munculnya cucu kandungku yang akan memimpin dunia, namanya sama dengan nama aku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Namanya Muhammad bin Abdullah, digelari dengan Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi adalah penutup dari seluruh tanda-tanda kecil kiamat, ya. Jika Al-Mahdi sudah muncul, maka tanda besar kiamat yang pertama pasti keluar, yakni Dajjal lepas. Kaum muslimin yang kami muliakan, untuk mendengarkan uraian di sini nanti, Bapak Ibu akan saya rinci sepenuh-penuhnya rincian nanti malam insyaallah taala. Maka upayakanlah jangan sampai tidak datang. Nanti malam saya akan rinci. Baru Bapak Ibu sangat yakin bahwa Al-Mahdi itu, saya sangat yakin, dan silahkan keyakinan ini dimiliki oleh kita semua. Hidup kita lagi dia akan kita jumpai. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali. Kata Rasulullah, 10 tanda-tanda besar kiamat ini, harazatun manzumatun fi silk, yuqta'u silkun yatsba'u ba'daha ba'dha. 10 tanda besar ini bagaikan butir-butir marjan yang di tengah-tengahnya ada lubang lalu ditautkan dengan tali, disambungkan dengan tali. Bagian ujungnya dikasih simpul. Lalu kata Rasulullah, yuqta'u silkun, ketika ujung simpulnya itu dipotong, keluarlah satu butir marjan. Keluarlah satu butir marjan. Yatsba'u ba'duha ba'dha. Maka diikutilah oleh butir-butir marjan yang lain. Betul tidak? Ketika yang satu keluar, pasti yang lain menyusul. Artinya ketika Dajjal sudah keluar, tidak lama kemudian Nabi Isa muncul. Dan itu jaraknya tidak lama-lama. Tidak pakai 10 tahun, 20 tahun, pakai ratusan tahun. Tidak, kaum muslimin. Waktunya sangat dekat. Nabi mengatakan Dajjal ketika dia lepas, usianya itu hanya tersisa 40 hari lagi. 40 hari. Tapi 1 hari yang pertama kalian menghitungnya 1 tahun. 1 hari yang kedua kalian menghitungnya 1 bulan. 1 hari yang ketiga kalian menghitungnya 1 minggu. Dan hari-hari yang tersisa 37 harinya sama dengan hari-hari biasa kalian. Artinya kaum muslimin 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu saja. Nabi Isa turun, Dajjal pun dibunuh. Kalau begitu maka Ya'juj dan Ma'juj lepas dalam waktu yang sangat dekat lagi. Nabi mengatakan mirip dan persis dengan seorang ibu yang akan melahirkan. Ada 10 bukaan. Bapak silakan tanya pada ibu, betul tidak itu? Betul Bu? Ibu yang punya pengalaman melahirkan? Saya 13 orang anak saya Bu. Alhamdulillah, anak kandung. Ya, istri saya hobi melahirkan. Alhamdulillah, saya bawa putra saya yang paling tua, itu Abang Umar. Saya bawa dia kemari bersama saya. Ya, tanyakan kalau nggak percaya, adiknya ada 12. Nah, sebentar lagi insya Allah, sebentar lagi akan nambah 1 lagi. Anak saya nomor 2 cakap macam nih, abang papa hobinya ceramah.
Abang Umar hobinya menggambar, melukis. Ya. Mama hobinya melahirkan. Jadi maksud saya begini, sebegitu banyak anak saya, 11 orang dari mereka saya dampingi kelahirannya langsung. Bagaimana istri melahirkan mulai dari bukaan 1. Tidak lama kemudian terjadi bukaan kedua. Lalu tidak lama kemudian bukaan ketiga. Makin dekat, makin ke atas, makin dekat jaraknya. Bukaan keempat, lebih dekat lagi dari tadi. Bukaan kelima, paling-paling hanya setengah jam aja jaraknya. Bukaan keenam, paling-paling hanya tinggal 20 menit jaraknya. Bukaan ketujuh, terjadilah 10 menit bukaannya. Jarak-jaraknya ya. Makin dekat itu makin dekatlah waktunya. Makin ke atas, maka begitu juga. Rasul mengatakan, padahal Rasul itu bukan bidan ya, bukan dokter spesialis. Tapi beliau boleh mengatakan, seperti kiamat itu seperti wanita yang akan melahirkan. Ada 10 bukaannya. Masya Allah ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau yang pertama muncul, maka yang kedua pasti menyusul dalam waktu yang sangat dekat. Terus sampai di sini berakhirlah seluruh orang Islam. Baik kaum muslimin. Jadi untuk Dajjal adalah permulaan, tidak akan keluar sebelum Al-Mahdi terlebih dahulu muncul. Siapakah Al-Mahdi itu? Bukan Al-Mahdi versi Syiah. Syiah sangat meyakini Al-Mahdi sangat dekat sekali keluarnya. Saking yakinnya mereka telah mempersiapkan kuda putih sekarang ini, yang siap dengan pedangnya, siap dengan tamengnya, dengan baju perang. Begitu yakinnya orang-orang Syiah hari ini. Dan kata mereka, kalau Al-Mahdi sudah muncul, nanti kerjaan pertama Al-Mahdi adalah membangkitkan Abu Bakar dan Umar dari kuburan mereka masing-masing. Lalu akan mereka siksa sampai hari kiamat. Ya, ngeri betul Pak Al-Mahdinya. Kemudian Bunda Aisyah akan dibangkitkan dari kuburannya, lalu dipukuli dan dirajam sampai hari kiamat. Begitu bencinya mereka dengan keluarga Rasul ini ya. Kemudian mereka juga mengajarkan, meyakini Al-Mahdinya nanti akan menghancurkan Ka'bah. Lalu tanah suci akan dipindahkan ke Karbala, ke Al-Qum dan seterusnya. Masya Allah. Dan mereka mengatakan seluruh Sunni yang ada di muka bumi, yang tidak mau bergabung ke dalam Syiah akan dibantai oleh Al-Mahdinya. Bersyukurlah Bapak Ibu, Al-Mahdi yang seperti ini tidak akan pernah eksis di muka bumi selama-lamanya. Karena hadis-hadis mereka palsu. Ya, hadis-hadis mereka palsu. Mereka hanya menutupi rasa malu. Katanya imam kami adalah 12. Ternyata imam yang ke-11 istrinya mandul. Dan imam itu sendiri tidak mempunyai benih dan keturunan. Sementara mereka meyakini yang akan menjadi imam itulah keturunan berikutnya. Jadi Muhammad Al-Askari kata mereka, ya, inilah yang akan menjadi Al-Mahdi. Padahal Rasulullah mengatakan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah, bukan Al-Askari. Akhirnya karena dia malu, dia paksa-paksakan dan dia doktrinkan kepada pengikutnya, dia karang-karang hadis bahwa Al-Mahdi nanti sudah lahir secara gaib. Lahir secara gaib dan sembunyi di sirdap, di terowongan gelap, dan nanti di akhir zaman akan muncul membawa Al-Quran yang 3 kali lipat daripada yang ada sekarang banyaknya. Ya. Al-Mahdi itu sangatlah brutal, sangatlah buas, ngeri. Dan insya Allah bukan Al-Mahdi itu yang muncul karena tidak akan pernah ada. Tapi Al-Mahdi yang dimaksud adalah cucu kandung Rasulullah dari Hasan bin Ali. Kalau yang tadi mereka yakini dari Husain bin Ali. Baiklah kaum muslimin, supaya ada sedikit wawasan Bapak Ibu, bagaimana dustanya mereka ini, ya. Kaum muslimin yang saya cintai, selanjutnya untuk masalah Dajjal, bahwa dia akan muncul. Saya bocorkan sedikit. Bapak Ibu, dengar tidak hadis tentang Al-Jassasah? Ada pernah dengar? Ada pernah dengar? Ustaz-ustaz jangan jawab ya, Ustaz-ustaz tak boleh jawab. Hadis Jassasah ini hadis apa? Hadis sahih Imam Muslim yang sangat panjang, tentang cerita yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Saat Tamim Ad-Dari menceritakan ini, dia baru saja masuk Islam. Ya. Dia baru saja masuk Islam.
Ya, diistirahatkan dulu. Khalas bunda? Jangan risau amat, nikmati saja. Ya. Kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Sampai ringtone ya. Sampai hadis tadi. Jadi Tamim Ad-Dari ini bercerita, saya dengan 20 awak kapal di laut Yaman macam mana kalau kita sama-sama sepakat semuanya, kita silentkan saja HP kita. Setuju? Insyaallah. Baik. Kapal kami diamuk oleh ombak yang setinggi-tinggi bukit. Kami tak mampu mengendalikan kapal kami. Dia bercerita kepada Rasulullah nih. Saat itu dia sudah masuk Islam. Waktu kejadian kapalnya di tengah laut Yaman itu, dia masih dengan seluruh awak kapalnya masih non-muslim. Lalu kami terdampar ke sebuah pulau di laut Yaman. Kami pun turun dari kapal kami dan masuk ke tengah pulau. Ternyata hutannya cukup lebat. Saat itu kami bertemu dengan seekor binatang yang menakutkan kami. Binatang itu besar. Bulunya hitam dan sangat tebal. Saking tebalnya bulu binatang tersebut, binatang itu berkaki 4 ya. Kami susah membedakan yang mana bagian mulutnya, kepalanya, mana bagian ekornya. Dan binatang itu berbicara kepada kami. Apakah kalian dari Arab? Kami ketakutan semua dan kami menjawab, iya. Maka dia memperkenalkan diri, saya adalah Jassasah. Karena itu hadis ini digelari dengan hadis Jassasah. Saya adalah Jassasah. Saya mengintai-intai kedatangan orang yang akan datang ke pulau ini untuk membawa berita. Ternyata kalian orangnya. Pergilah kalian ke gedung tua di sebelah sana. Ada seorang lelaki di dalam gedung tua itu sedang menanti-nanti kedatangan kalian. Maka kata Tamim Ad-Dari, kami segera lari meninggalkan binatang tersebut karena takutnya. Dan kami langsung menuju ke gedung tua yang ditunjuk oleh binatang tersebut. Ketika kami masuk ke dalam gedung tua itu, kami dikagetkan dengan sebuah pemandangan. Seorang lelaki bertubuh gompal, diikat dengan rantai. Seorang lelaki bertubuh gompal. Gompal tahu? Ya. Dikatakan gemuk, tetapi dia kekar. Hah? Ya, pokoknya ya apa? Maskulin. Ya, dia berbadan besar, masih seukuran manusia lah, tapi badannya besar. Seperti orang-orang pemain WCW. Ya. Iya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, laki-laki itu dirantai kakinya dengan rantai yang sangat besar dan berat. Dan rantai itu bersambung ke tangannya juga dirantai. Dan lehernya dibelenggu dan juga bersambung dengan rantai. Laki-laki itu tergeletak di dasar gedung tua itu. Dan dia bertanya, apakah kalian dari Arab? Kami menjawab, iya, kami dari Arab. Apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki ummi yang mengaku sebagai nabi bernama Ahmad? Ahmad itu siapa Bapak? Nabi Muhammad. Di surat As-Saff, Nabi Isa berkata akan datang nabi di akhir zaman bernama Nabi mengatakan Allah memberiku 5 nama. Salah satunya adalah Ahmad. Ya. Maka Tamim Ad-Dari menjawab, sudah,
sudah muncul laki-laki yang mengaku sebagai nabi dan memang namanya Ahmad, ya. Maka laki-laki yang tergeletak itu berkata, kalau begitu sudah dekat masanya saya akan lepas. Sudah dekat masanya saya akan lepas. Kemudian dia bertanya balik. Di antara pertanyaan berikutnya adalah, apakah Danau Tabariyah hari ini masih berair? Danau Tabariyah hari ini masih berair tidak? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, saat ini masih dan belum pernah berkurang airnya. Dengarkan oleh kalian, bila Danau Tabariyah itu telah mulai mengering, hanya menyisakan sedikit lagi airnya, saat itu saya bebas, saya lepas, dan saya akan mengelilingi seluruh kota-kota besar yang ada di bumi ini, dan saya akan menggenggam bumi. Saya akan menguasai bumi ini. Maka cerita ini disampaikan oleh Tamim Ad-Dari kepada Rasulullah SAW. Rasul akhirnya menyuruh Bilal kumandangkan azan. Kemudian Bilal mengumandangkan azan, orang pun berkumpul seluruhnya. Dan Nabi mengatakan, ketahuilah oleh kalian, Tamim Ad-Dari baru saja bercerita begini-begini di pulau Laut Yaman. Ketahuilah oleh kalian, semua sifat yang diceritakannya sama dengan apa yang diceritakan oleh malaikat Jibril kepadaku. Ketahuilah oleh kalian, itu adalah Dajjal. Itu adalah Dajjal. Hanya dua kota yang tidak berhasil dimasuki oleh Dajjal, Makkah Al-Mukarramah dan Tibah. Ini adalah Tibah, kata Rasul. Madinah itu adalah Tibah. Sehingga orang Madinah sekarang mengatakan nama asli daripada kota Madinah itu adalah Tibah. Makanya laki-laki yang ada dalam gedung tua itu berkata kepada Tamim Ad-Dari, cuma dua kota yang saya tidak boleh memasukinya, karena ditunggu oleh dua malaikat di setiap pintu-pintunya yang menghunus pedang, yaitu Makkah dan Tibah. Kata Rasulullah, inilah Tibah, inilah Tibah, inilah Tibah, yaitu kota Madinah. Jadi kaum muslimin, salah satu pernyataan si Dajjal yang ada di gedung tua itu Danau Tabariyah, yang bahasa Inggrisnya Tiberias. Danau Tiberias. Letaknya itu di Israel, Bu, di ujung Israel, bagian utara, dekat perbatasan dengan Lebanon. Ya. Kalau ada map, boleh dilihat itu nanti. Dan subhanallah kaum muslimin, dengarkan baik-baik wahai hamba-hamba Allah. Wahai generasi akhir zaman, ketahuilah sesungguhnya Danau Tiberias itu adalah sumber air utama bagi bangsa Israel. Dan air itu tidak pernah susut, tidak pernah mengering. Tetapi sudah 6 tahun ini terjadi keajaiban yang sangat mengerikan. Ya. Danau Tiberias itu tidaklah dalam. Tidaklah dalam. Jadi dia seperti ini. Ini dasarnya, ya. Ini ada beberapa dasarnya, ya. Ibaratnya danau itu begini. Oke. Permukaan danau ini kedalamannya sampai ke dasar hanya 45 meter. Tidaklah begitu dalam, ya. Dari permukaan hanya 45 meter. Dari 6 tahun belakangan ini, airnya telah diumumkan kepada dunia menyusut sampai 31%. 16 meter telah susut. Dan berita terkini, dasarnya yang macam ini sekarang sudah muncul seperti pulau. Ya. Dan dia terus menyusut sehingga panik Israel sekarang. Terus menyusut. Sehingga ketika berita ini disampaikan kepada mufti besar Arab Saudi, Syekh bin Baz, beliau menangis dan berkata, "Hadza zamanu khurujid Dajjal." Inilah dia zaman kita. Di zaman ini nanti Dajjal akan keluar. Allahumma salli ala Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Bapak dan ibu, mungkin orang-orang semacam kita akan melihat Dajjal. Berlindunglah kepada Allah. Ya Allah, lindungi kami. Karena tidak ada manusia sekuat apa imannya, sekuat apapun imannya, bila berjumpa dengan Dajjal, dia pasti akan sujud kepada Dajjal dan menyembah Dajjal. Makanya Nabi mengatakan,
Sekuat apapun iman orang pada masa itu, bila ia telah bertemu dengan Dajjal, seyakin apapun dia bahwa dia tidak akan berubah, imannya tidak akan berkurang. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Dajjal, dia akan langsung menjadi pengikut Dajjal.